wa fiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaika hisab. Allahumma adfa anal qala wal bala wal waba wal fasya wal munkar wa suyufal mutalifata wa sadaida wal mihan madara biha mamabatan. Ya Rahman ya Rahim Anta jawadul halim wa anta al-mu'in. Amin ya Allah, Gusti kang melasi panjenengan moho lomo al-Islam mitulungi. Amin ya Allah. Ya ayyuhal rasul sallallahu alaika rabbini biidznillah. Yang penuh berkah menika kawula ngaturi monggo sesarengan ngaturaken puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah. Ini bukan hanya sekedar kempal biasa, tapi kempal yang ada nilai tinggi, nilai kemuliaan kula panjenengan. Sebabipun di dalam kempal kalau ada pengawasan itu wonten tolabul ilmi. Panjenengan Rasulullah dawuh ingkang wonten hubunganipun kalian pados ilmu utawi ngaos Quran. Kados kala dipun riwayataken dening Ibnu Mas'ud. Panjenengan Ibnu Mas'ud dipun dawuhi dening Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, ye sahabat Ibnu Mas'ud, julu suka indal majlisil ilmi sa'atan, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min ikil alfi raqabah. Niki dawuh panjenengan. Iki kersane kula jenengan iku sregep naos. Ketoke mboten asal napa-napa. Nek nyuwun jagaaken berkat mawon nggih. Nggih berkat nggih ngoten niku nggih, nyuwun berkat-berkat ngoten niku panganan. Tapi ini berkah dari Allah. Wahai Ibnu Mas'ud, anggen ira longgo ana ing majelis ilmu. Niki majelis ilmu nggih. Indal majlisi ilmu sa'atan mung sesaat. Anggenipun lenggah namung sesaat. Tapi sesaat niku relatif ingkang nyikapi ya. Nek seneng mbok nanti sak jam 2 jam ya panggah dem. Alasane nang rampung mawon getun. Oh serampung. Sik dilu niku mergo dem. Tapi nek mboten patek demen ngaji. Jika saran kangge mangga. Nggih, anggenipun lenggah usah. Enek sing sikile diglosokno, enek sing dimpruk, enek sing senden kancane, siji ngadep ngawur, siji ngadep ngidul. Bareng kancane alian dhek enggak. Karena dia tidak tahu barokahnya orang ngaji, Pak. Saatan la tamassu qalaman. Kamu tidak memegang pena. Panjang megang pena betul? Megang pen betul? Betul patolog betul? Wala taktubu harfan, dan tidak menulis meskipun hanya satu huruf. Nulis betul? Namun bondo mireng, kadang-kadang mireng akan mojik. Enak. Khairul laka, lebih bagus untuk, lebih bagus dari apa? Min ikil alfi raqab, daripada orang yang memerdekakan budak 1000. Masya Allah.
kados ngoten iki. Pengaos. Bila pun kula memberi apresiasi datang panitia di dalam kempalan Yasin tahlil kalau masih sempat diadakan pengaosan untuk menambah berkah kula panjenengan sedaya. Nah ngoten dia mboten meneng-meneng duwe ganjaran sing kaya merdekakan budak saya kira-kira sak piro agemi ganjaran. Ini para kersane sregep ya. Udano bakal teko kepengin oleh ganjaran sama. Itulah hikmah kemuliaan orang yang mencari ilmu. Apalagi di dalam malam ini, di samping kita mengkaji ilmu, kita juga memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus diperingati? Kenapa kita harus ngoyo-ngoyo memperingati panjenengan itu? Sebab panjenengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjasa besar datang umat manusia. Dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terutus di dunia kalau tersebarlah rahmatnya Allah ke seluruh jami'al alam. Wabih niku keteratapan rahmat sebabnya terputusnya Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku orang ngutus marang sliramu Muhammad terkecuali untuk sebagai pelantara turunnya rahmat ke jami'al alam. Itu Pak. Jadi dados pelantara tersebarnya nikmat rahmatnya Allah kepada jami'al alamin termasuk kula panjenengan sedaya. Itu jasa besar para Rasulullah. Untuk itu kula jenengan kala dipun perintah untuk memperingati dalam kelahiran beliau. Kalau mundut saking kitab Maulidut Thaibah, mungkin adik-adik, mbak-mbak Fatayat Ansori itu sering tibaan deh. Itu ana tibaan. Temriku wonten dawuh itu. Walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Walau anna lamun satemene anna amilna kullahinin. Aku ngetrapake ngamalake agawe peringatan setiap tahun. Peringatan apa? Li Ahmadul Maulid. Untuk Kanjeng Nabi Muhammad pada hari kelahirannya. Li Ahmad Maulidan qad kana wajib, monggo teman-teman ono kegiatan memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu termasuk sesuatu yang wajib kangge kula panjenengan sedaya. Mergo barokahipun gitu, mergo sebab Rasulullah sallallahu yang akan bisa mengantarkan kula panjenengan dados kawulanipun Allah ingkang berhak nampi syafaat dan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Rasulullah tidak sakit. Ini jasa yang besar sekali. Bahkan dengan adanya terlahirnya Rasulullah SAW merombak tatanan-tatanan kaum jahiliyah, merombak peradaban paham jahiliyah menuju paham imannya. Kenapa sebelum Rasulullah terputus kalau wau di sana dikatakan peradaban jahiliyah? Padahal jahiliyah kalau wau saged kawastanan golongane wong kang padha bodho kabeh. Bangsa sing dianggep bodho. Kita tandirnya ya, yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju ke alam imaniyah, kan itu kan tidak ada. Mari kita teliti bersama. Kenapa kaum Quraisy kalau semanten kawas tanam kaum jahil, kaum yang bodoh.
sebab-sebabnya peradaban, adat dan istiadat yang dilakukan oleh kaum Quraisy kalau tidak sesuai dengan peradaban Islam, tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau semanten para hadirin menaik kagungan putra itu kok ketinggal istri, langsung dipun tanam hidupan. Dengan munculnya Rasulullah merombak tatanan jahiliyah kalau menjadi tatanan yang sempurna secara Islami. Akhirnya pun ibu-ibu selamat ngantos tak niki. Cara umpaman mboten wonten Rasulullah kenging jenengan kesambatan. Ngambrak mboten paham-paham jahiliyah kalau datang berita. Ngambrak, merabak ke Blitar juga. Akhirnya jadi kebudayaan setiap mendapat anak perempuan dibunuh, ditanam hidup. Ini keluar. Kedua, kalau memang itu dikatakan jahiliyah karena bodoh, mustahil. Kalau hanya bodoh sebagaimana yang kita ketahui, sedangkan pada masa itu ada saudagar konglomerat wanita kelas dunia, ingkang pinaringan asma Dewi Khadijah yang nantinya menjadi istri Rasulullah. Ini saudagar besar. Mosok niku jahiliyah. Ada singa padang pasir yang begitu kuatnya jadi disegani dan ditakuti oleh musuh. Sinten Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa dibilang jahiliyah? Dikatakan tadi tata cara kehidupannya tidak dilakukan secara Islamiyah. Gugu karpe diri, gugu karpe nafsu ini. Berarti akhlak yang digunakan, yang dilakukan oleh kaum Quraisy tidak akhlakul karimah. Sehingga Rasulullah mempunyai amanah, mempunyai tugas suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita ucapkan, yang sering kita ingat apa yang didakwakan dening panjenengan Rasulullah. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sak temene aku diutus karo Gusti Allah, karo pangeranku kuwi kanggo nyampurnakno budi pekerti kang luhur. Lho, budi pekerti niku lho kasih sempurnakan. Berarti kalau semanten disambung kagungan budi pekerti, tapi ala adat istiadat jahiliyah kalau sehingga disempurnakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adat Islami sempurnanya agama. Ini berarti abot bukan tugas Rasulullah. Untuk itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia pilihan yang tiada tandingnya dalam segala hal, baik bentuk fisiknya maupun secara kekuatan iman dan semangat juangnya itu dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau jenengan kalau kepingin derek atas umat Rasulullah ya kudu kuat, kudu semangat oleh berjuang. Mari kita lakukan dengan istiqomah kalau dahulu untuk memperjuangkan agama kita, meneruskan kepanjangan dari perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanggup betul? Ini gimana? Liutami mama karimah. Tentunya tidak ringan. Sehingga Allah mempersiapkan hambanya yang sempurna lahir batin dari segi fisik maupun mentalnya kuat sekali, panca inderanya tajam sekali. Mari kita bayar. Mereka dipun nukil wonten ing kitab tiba. Memang tiba niku kangge mauludan. Kalau mundut niku mawon kersane pundut nggih. Mungkin mbak-mbak
Masing-masing kata sing apik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini pertama ayat yang diturunkan dari Allah untuk memberi keterangan tentang umat manusia. Laqad pun teman-teman ja'akum teko marang sedherek kabeh. Min anfusikum saking golongan ira kabeh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Teman-teman teko marang sedherek kabeh rupane rasul sing teko golongan ira kabeh. Azizun 'alaihi ma anittum, berat untuk menanggung beban susahnya umatnya. Harisun dan sangat berharap alaikum kepada kamu semuanya. Bil mukminin, mengharap engkau menjadi orang yang iman, dikarenakan panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kepada orang beriman sangat berkasih sayang, disayang, sifatnya penyayang, tidak pernah pendendam. Ini kalau manusia pilihan, dicacat mendel, ditipadoni mendel, sampai saking sae pun akhlakipun Rasulullah. Musuh niku lho remen. Musuh niku remen. Dan kula jenengan musuh remen apa benci? Niku musuh. Dari mana Rasulullah diutus oleh Allah? Dari Mekah. Yub'asu min Qiyamah, diutus Rasulullah kalau dari Qiyamah Mekah. Ya, kalau semanten dipun wastani Qiyamah. Nek Madinah itu Yastrib. Pada masa apa dan sampai kapan Rasulullah itu misinya itu berguna bagi umat manusia ini? Baina yadail Qiyamah, sampai dari terutusnya Rasulullah hingga kiamat datang. Berarti setelah Rasulullah tidak ada nabi lagi, ya. Tapi sekarang banyak orang yang mencoba-coba mencari popularitas, mengaku dirinya sebagai nabi. Wonten mboten? Meskipun tidak terang-terangan, macak kaya nabi. Pituture kudu dienggo. Nek gak dienggo nesu, aku iki sing didik awakmu, aku iki ulama dhukur, ulama sing paling kesuwur. Niki ngluwi kesombongan iki. Yuk asumin tiamah baina yaikil qiyamah. Fidori alama, fidori ana ing punggunge Rasulullah, wonten gegeripun Rasulullah. Alamah enek alamate, ada tanda-tanda kenabian. Nek wonten tiyang ngaku-ngaku dadi nabi, jenengan tingali ada tanda-tandane napa boten? Baik pun tanda fisik maupun tanda karomah atau mukjizat. Wonten boten? Boten enak-enak dadi nabi. Manusia pilihan. Tudillu ghamama. Ketika Rasulullah kalau mau tindak selalu dipayungi oleh mendung para hadirin. Dadi mboten atas kepanasan Rasul. Dipayungi mendung. Dados mboten kuatos menaik kepanasan karena Allah sangat sayang pada hamba yang satu ini. Hamba yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipersiapkan untuk merombak tatanan yang jahil, tatanan yang batal menuju ke arah Islamnya. Berarti persiapan kata sunnah. Waktu tiusahaib, dan senantiasa diikuti oleh mego untuk cahaya sing terang mengikuti jejak tindakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki mukjizat Rasul. Secara fisik bagaimana bentuk Rasul? Wajahul jabini lawalailu
dawaib. Wajrul jabin pada posisi jidat utawi bathukipun Rasulullah kalau wajah ingkang inggil iki. Wajah seperti fajar. Jelas, terang. Gitu. Mencorong wajah. Nah, ini juga akan bisa ditiru oleh umatnya. Jika umat tadi sregep anggipun sholat 5 waktu apalagi berjamaah. Kena sentuhan air wudhu, akhirnya di jidatnya sang napa niku terang. Ketinggal karo ini. Mbok kuning apa nek tiyang niku mboten nanti tersentuh air wudhu niku pangkat peteng. Mbok ireng kaya napa nek piyambake kala wau tiyang kala wis seneng wudhu, seneng salat jamaah, ketinggal padang. Wajrul jabi wala yudawaib dan rekmanipun Rasulullah kala wau gelap hitam. Niki Rasulullah, niki sifat fisikipun Rasulullah. Alif yu amfi mimiul fahmi nuniul khajib. Apal mboten mbak-mbak? Apal mboten nate maca? Aliful amfi. Hitung Rasulullah kalau lurus sebagaimana huruf alif. Mancung lurus. Mboten bengkok. Ini nek jenengan bayangkan ganteng mboten Rasulullah. Ganteng. Mimiul fami berbentuk huruf mim. Napane sing berbentuk bibirnya kados huruf mim 2 ke sini dan ke sini. Ini kok bentuk ada yang bibiripun Rasul. Nuniul khajib. Alisipun Rasulullah kalau wau kados huruf nun ingkang dipun balik. Jadi lengkung saya. Mari kita bayangkan. Yanten ingkang kagungan sifat kados ngaten kala kinten-kinten wonten bandinganipun. Ganteng mboten ngabur jenengan. Ganteng. Nun saya. Ini bentuk fisik. Nah, keistimewaan Rasulullah SAW kalau memegang amanat yang mulia disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panca inderanya sangat tajam sekali. Sam'u yasma'u sarirul qalam. Sam'u pengerumunipun Kanjeng Nabi. Pendengaranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau yasma'u sarirul qalam. Bisa mendengarkan deritan pena ketika pena digunakan untuk menulis. Hebat betul. Karena beliau memegang amanat yang luhur para hadirin. Sehingga fasilitas ada pada diri Rasulullah sempurna sekali. Pendengarannya seperti itu sampai deritan pena mau terdengar. Bagaimana kira-kira Nabi itu rotok budek? Percaya dengan jadi Nabi? Wong cek budek ta yo ngaku Nabi. Nggih. Kan Nabi itu lho. Ya semau sarirul qalam bisa mendengar geritan pena. Ada seorang yang mentafsirkan pena yang ditulis di Lauh Mahfuz kalau panjenengan Rasulullah kalau wau mireng para hadirin. Hebat betul kalau dengan kagungan junjungan yang kagungan itu hebat. Ini pun atas umat Muhammad kalau umat yang sempurna. Terima kasih kalau panjenengan kagungan junjungan ingkang sempurna kados Nabi yang akan membawa kesempurnaan umatnya. Khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Api-api para nabi dan para utusan. Begitu pula umatnya, sebaik-banyak umat. Termasuk kula panjenengan sedaya. Ini jadi mati kali kita renungkan. Kita bayangkan wajah Rasulullah yang kados kala wau. Tampan, tidak ada cacat sama sekali.
wa basaruhu ila sab'i tibaqi saqib wa basaruhu lan peningale Kanjeng Nabi ila tibaqis sab'i tibaqi saqib bisa menerobos 7 langit. Sab'i tibaq 7 tingkatan, berarti 7 langit. Sakit diterobos oleh penglihatan Rasulullah SAW. Ini kan Rasulullah yang buatan zaman kocok melipat kan sebelum jadinya. Jadi ini tua-tua ini zaman kocok melipat. Rasulullah buatan kocok gini-gini, nek ninggalin sakit jawab. Inilah ketajaman dari panca indera Rasulullah yang dipersiapkan untuk membimbing umatnya dengan ketajaman penglihatan dan pendengaran beliau, sehingga bisa menerjemahkan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk membimbing umat kalau mau. Sehingga berbagai kalau ngatus dulu kisah menikah pinaringan iman dan Islam kalau dahun panjang pun yang membuat kalau ingkang dipun wonten syair tambigur kabile kalau ya duwe nopo nikmat iman Islam kalau sing sempurna ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila nek kula jenengan dipun ajak mau selawat kalau wau ampun ngantos kula jenengan kalau wau aras-arasen nggih. Kula sangat senang sekali mirengaken panjenenganipun kalau dipun dahului dengan sholawat. Kula marem ya Allah, inilah kira-kira potretnya umat Rasulullah SAW yang berak nampi syafaatipun beliau. Bahkan dengan sholawat yang didahului sholawat kolawat sangat tepat di dalam kita menjalankan amalan apapun. Nek ngaos sekali kula betul-betul guyon nggih. Soale kula sanes pelawak. Jangan menekaken tiyang ngaos guyon-guyon. Nggih, kula mboten saged nggih. Mboten saged. Kula konsentrasi ngaji S2 nggih. Kersanipun ada perbedaan. Bahwa kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan untuk dicampur aduk dengan apapun, baik pun dengan alasan untuk mendatangkan pengunjung, tidak bisa digunakan itu. Karena Islam adalah ya'lu wa la yu'la. Tunjukkan Islam dengan benar apa adanya, maka umat manusia jika mendengar dan melihat Islam dengan benar, tidak terkontaminasi dengan nafsu-nafsunya manusianya itu, yakin banyak yang ikut beragama Islam karena kemuliaan Islam. Tapi nek dicampur dengan guyon kalau akhirnya mbek seneng tok mulih